Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya, Jiwa yang Tersesat. Angga pulang larut malam dari tempat kerjanya, dan dia mengalami kecelakaan yang cukup parah, sehingga diketahui tulang rusuknya yang sebelah kiri patah 4 biji dan juga limpahnya pecah. Untuk menyelamatkan nyawanya, diperlukan tindakan operasi besar dengan membelah bagian perut dari arah ulu hati hingga ke pusar. Panjangnya lebih dari sejengkal. Pada saat operasi itulah Angga mempunyai pengalaman spiritual yang menegangkan. Pada saat berada di meja operasi, dia merasakan bagaimana rasanya orang yang hilang kesadaran akibat dibius. Sehingga dari mulai disuntik obat bius, Angga berusaha menolak untuk pingsan. Dengan berposisi setengah sadar dan mengucapkan kata bismillah, dia mencoba untuk tetap sadar. Dari sinilah muncul pengalaman mistis tersebut. Pertama, setelah suntikan obat bius itu, dia merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia melihat kenangan-kenangan semasa hidupnya muncul secara bergantian. Pertama kali munculnya pelan-pelan, lama-lama menjadi cepat dan semakin cepat. Tiba-tiba di kejauhan, Angga melihat seberkas sinar matahari yang bersinar sangat pucat, dan dia merasakan ada sesuatu seperti seberkas sinar yang terlepas dari raganya. Secepat kilat, sinar tersebut melesat memburu sinar matahari itu, sambil mengeluarkan suara yang melengking. Setelah itu, matanya terasa silau oleh cahaya sinar yang berwarna keperakan, dan Angga merasa kesadarannya berada di suatu tempat. Dari kejauhan, dia melihat sebatang pohon yang rindang. Lalu dia berjalan ke arah rimbunnya dahan dan ranting yang diselimuti dedaunan yang lebat. Dalam keremangan cahaya, Angga memperhatikan ke arah pohon raksasa tersebut. Setelah diperhatikan, yang pada awalnya itu dedaunan yang rimbun, ternyata sekumpulan binatang yang bertengger di ranting-ranting pohon. Ada kucing, anjing, dan harimau. Semuanya berwarna hitam, dengan mata merah, namun terlihat sayu, seperti sedang merasa bersedih. Seketika Angga berpikir, apakah ini semua roh orang yang sudah meninggal? Seperti yang diceritakan guru ngajinya waktu kecil, yang katanya roh orang yang meninggal itu bergantungan di pohon. Tiba-tiba ingatannya kembali pada saat dia mengalami kecelakaan. Motor yang dia kendarai sebetulnya satu arah dengan mobil yang menabraknya, namun beda jalur. Sedangkan mobil tersebut datang dari arah kiri
yang karena sopirnya sedang berkonsentrasi menerima telepon. Sehingga jalur dia masuk terlalu ke tengah dan tanpa sadar berbenturan dengan motor Angga yang dikendarai. Sialnya, bukan cuma berbenturan, namun spion sebelah kiri mobil Angga menyangkut pada spion sebelah kanan mobil tersebut. Dan lebih sial lagi, mungkin saking paniknya, sopir itu bukannya dia menginjak rem, tapi malah tancap gas. Sehingga Angga terseret lebih dari 10 meter. Motor Angga baru terlepas setelah menabrak beton pembatas jalan. Dan Angga terguling-guling di aspal yang panas. Untung di belakangnya tidak ada kendaraan yang besar. Kalau ada, mungkin Angga sudah terlindas karena dia terkapar persis di tengah jalan. Karena masih sadar, seketika Angga langsung berdiri. Namun belum sampai tegak berdiri, tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai terkulai. Angga langsung berpikir, ini pasti organ dalamnya yang cedera. Setelah itu, ingatannya melihat orang yang meninggal karena kecelakaan yang terlindas truk. Lalu dia melihat 2 orang memakai pakaian serba hitam yang menghampirinya. Apa ini malaikat maut? Pikirnya, apa dia mati? Seketika itu, Angga berteriak sekuat tenaga. Sambil meronta bersamaan dengan itu, ada yang menarik tangannya. Dia menoleh dan melihat sosok makhluk berwajah seram dengan mata yang merah menyala, menariknya ke lubang yang berada di bawah pohon itu. Sayup-sayup dia mendengar ada yang memanggil namanya, dan terdengar suara tangisan seperti suara ibunya. Dia semakin berontak, sehingga makhluk itu mencakar tangannya, dan terlihat darah yang begitu banyak keluar dari tangannya. Angga berteriak kesakitan, dan dia menangis merasakan kesakitan. Tiba-tiba, kepalanya pusing dan dia hampir terjatuh, menahan tarikan makhluk itu. Namun dia berusaha untuk tetap sadar, agar tidak masuk ke dalam lubang hitam itu. Akhirnya, dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia terlepas dari sosok makhluk itu. Dia berlari mengejar Angga. Dia tetap berlari mencari suara yang memanggilnya. Dilihatnya seberkas cahaya yang terang seperti matahari. Dia masuk menerobos cahaya tersebut. Dan akhirnya, tiba-tiba dia tersadar dari komanya. Ternyata dia sudah berada di ruang ICU dengan posisi beberapa infus menancap di sana-sini. Dan alat-alat medis yang lainnya yang melekat pada badannya. Dilihatnya samar-samar, ibunya berada di sebelahnya. Sambil membawa Al-Quran, ibunya tak henti-hentinya berdoa di sebelahnya. Ibunya menangis bahagia melihatnya tersadar, dan katanya dia sudah koma selama seminggu lamanya. Angga mengucapkan syukur karena jiwanya yang tersesat telah kembali ke raganya dan terlepas dari sosok makhluk yang mengerikan yang mau merenggut jiwanya
agar tertanam di pohon roh tersebut. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.